Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan melaksanakan praktikum ARJIS kita yang pada hari ini adalah pertemuan ke-14, yaitu mengenai eh, analisis perubahan garis pantai menggunakan Digital Shoreline Analysis System atau DSAS. Sebelum kita melaksanakan praktikum kita, terlebih dahulu akan saya jelaskan sedikit saja gambaran tentang konsep dasar dari perubahan garis pantai. Nah, perubahan garis pantai itu adalah pertama tentang garis pantai itu sendiri ya. Garis pantai itu adalah pertemuan antara darat dan laut yang di mana garisnya ini atau posisinya ini dinamis terhadap waktu ya. Nah, bentuk dari perubahan garis pantai ini dapat berupa abrasi atau kemunduran garis pantai, yang artinya daratannya semakin hilang atau mengalami kemunduran, dan juga akresi. Akresi itu kebalikan dari abrasi, yaitu kemajuan garis pantai ke arah laut. Nanti di analisis ini kita akan diwakili oleh polyline dari hasil interpretasi citra. Kemudian perubahan garis pantai ini bisa terjadi oleh dorongan alami dan manusia ya. Faktor alami bisa dari pasang surut, transport, sedimen, aliran sungai, kenaikan muka laut, dan sebagainya. Kemudian faktor manusia bisa melalui konversi mangrove dan reklamasi. Nah, data yang akan kita gunakan itu nanti adalah data citra yang meliputi multitemporal. Jadi nanti konsep besarnya itu kita akan menggunakan data citra yang kita download, yaitu dari Sentinel dan Landsat, yang mana data citra yang akan kita gunakan itu terhadap perubahan waktu. Jadi perubahan garis pantai di masa lalu di waktu yang berbeda, seperti itu. Nah, sebagai informasi, citra Sentinel itu citra yang sudah ada sejak 2014. Sementara Landsat itu sudah ada lebih dahulu, yaitu 1972 atau sekitar 1970-an ya, sehingga dia memiliki rekaman data yang lebih lama. Nah, perbedaannya, kalau yang Sentinel itu sudah lebih berkembang, sehingga pikselnya atau data yang diperoleh itu jaraknya sudah lebih dekat, yaitu sekitar 10 meter. Sehingga data yang terlihat itu bisa lebih jelas, seperti itu. Nah, sementara kalau yang Landsat itu dari jarak sekitar 30 meter. Namun, Landsat ini dia memiliki rentang waktu yang lebih lama. Artinya rentang waktu data di sini ya maksudnya. Artinya data yang dia miliki itu untuk rentang waktu yang lebih lama, lebih banyak.
Nah, nanti dalam praktikum kita kali ini, kita akan menggunakan kedua data citra tersebut, karena contoh yang akan kita gunakan adalah eh, data citra tahun 2010 dan 2020. Kita akan melihat perubahan garis pantai di kedua tahun tersebut untuk kita analisis. Kurang lebih seperti itu ya gambaran umumnya. Kita langsung saja ke aplikasi ArcGIS-nya. Nah, namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum mendownload DSAS atau Digital Shoreline Analysis System, bisa silakan download terlebih dahulu. Nanti akan kami kirimkan di deskripsi ya linknya, atau bisa juga silakan download untuk kemudian diinstal dan masuk ke dalam salah satu tools di ArcGIS ini. Nah, jika teman-teman sudah mendownload, nanti di sini akan muncul DSAS V5 extension yang sudah terpasang seperti itu. Kita langsung saja ke praktikumnya. Pertama, kita akan menambahkan terlebih dahulu data citra yang kita gunakan. Nah, ini adalah dua contoh data yang akan kita gunakan, yaitu Landsat 2010 dan Sentinel 2020. Kita tambahkan terlebih dahulu. Kita sudah menambahkan kedua data citra ini, yaitu data 2010 melalui satelit Sentinel dan data citra Landsat 2010 dari Landsat dan 2020 dari Sentinel. Setelah kita lihat, di sini terlihat berbeda ya, kualitas, boleh dibilang kualitas datanya itu terlihat berbeda. Kalau yang Landsat ini karena jaraknya lebih jauh sehingga lebih kedetailannya lebih sedikit. Sementara untuk yang Sentinel yang lebih baru itu kedetailannya lebih banyak, lebih besar. Nah, karena kita akan menganalisis di kedua tahun tersebut, kita tidak bisa menggunakan keduanya. Kita harus menjadikannya ke dalam satu kualitas data yang sama. Nah, karena data yang lebih bagus itu Sentinel dan karena data Landsat itu jaraknya 30, dia tidak bisa dibawa ke dalam jarak 10. Sehingga kita perlu meresampel jarak yang Sentinel ini yang 10 meter ke dalam jarak yang 30 meter. Jadi kita akan sesuaikan data Sentinel ini ke dalam data Landsat. Nah, caranya yaitu dengan proses resampling. Pertama kita ketik saja di search resample. Nah, yang ini resample data management tools. Kemudian kita input yang Sentinel. Yang Sentinel ini akan kita bawa ke Landsat. Outputnya pertemuan
14. Saya akan buatnya baru. Misalnya saya akan beri nama sampel. Kita akan ubah yang sentinel ke dalam lensa. Ini biarkan default. Kemudian ini pilih yang nearest atau terdekat dan klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, resample berhasil, sudah ada tanda hijau dan di sini sudah masuk ya. Kita lihat datanya menjadi kualitasnya sama dengan yang lensa ini. Kurang lebih sama ya. Setelah kita resampling, maka kita akan digitasi di kedua tahun tersebut, yaitu tahun 2010 dan 2020 yang sudah dalam kualitas data yang sama. Sebelum kita melakukan digitasi, kita sambungkan terlebih dahulu ke dalam penyimpanan yang tadi sudah kita buat, yaitu caranya pada katalog ini kita klik yang GDB yang tadi sudah kita buat ini ya, pertemuan 14 DSAS video, klik kanan kemudian new dan fitur classes. Fitur classes kita klik, misalnya akan kita buat Shoreline 2010. Kemudian ini polygon feature kita ganti dengan line feature. Next. Nah, WGS-nya karena data yang kita pakai adalah garis pantai di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Itu dia ada di WGS 1984 UTM Zone 49S. Ini tergantung dari lokasi garis pantai yang akan kita teliti ya. Karena Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah itu ada di 49S, jadi kita pilih yang 49S. Next, ini biarkan saja default. Ini juga biarkan default. Next, dan field ini atau kolom-kolom ini isinya dibiarkan default juga. Finish. Kemudian lakukan juga hal yang sama untuk yang Shoreline 2020. Kita buat kembali, katalog di sini, penyimpanan ini tidak harus di GDB, bukan, bisa menggunakan folder biasa ya. Ini saya untuk mempermudah dan merapikan saja, sehingga saya buat dalam folder yang sama di GDB tersebut. Klik kanan, new, fitur class. Sekarang untuk yang Shoreline 2020. Ingat menggunakan line fitur WGS 49S UTM Zone, biarkan default sampai finish. Kita sudah mempunyai, nanti akan ada Shoreline untuk yang 2020 dan 2010. Sekarang kita sudah siap untuk mendigitasi di kedua temporal tersebut. Yang pertama kita akan digitasi terlebih dahulu untuk Shoreline di 2010. Maka kita unchecklist semua
layer ini kecuali yang Shoreline 2010 dan data citra MDWI 2010 saat ini. Nah, kita harus ingat ketika digitasi dilakukan, skala semuanya harus disamakan. Umumnya untuk skala kabupaten itu 1/25.000 atau 1/50.000 atau 1/20.000 ke atas, sampai antara 1/20 sampai 1/50. Nah, di sini kita akan gunakan yang 1/24.000. Bisa juga pakai yang 1/25.000 ya. Kemudian setelah ini kita klik kanan dan edit fitur, start editing. Start editing untuk yang 2010. Kita lakukan digitasi dengan pertama klik create fitur dan klik di Shoreline 2010 ini. Pastikan line ya, karena akan bentuknya garis. Klik saja, sudah, kita tutup dan kita mulai dari ujung sana. Edit dan simpan. Kemudian kita juga akan melakukan digitasi untuk yang Shoreline 2020, sehingga kita aktifkan yang Shoreline 2020 dan juga MDWI 2020 Sentinel. Klik kanan, edit fitur, start editing untuk 2020. Create fitur, Shoreline 2020, jangan lupa pastikan line. Oh ya teman-teman, saya tadi lupa mengingatkan, ingat untuk skala ini harus sama ya. Saya gunakan yang 1/24.000. Jangan lupa stop editing dan simpan. Kita sudah melakukan digitasi untuk tahun 2010 dan 2020. Kita bisa lihat hasil dari digitasi yang sudah kita lakukan, yaitu ini perbedaan digitasi, perbedaan garis pantai untuk tahun 2020 dan 2010. Selanjutnya, kita sekarang sudah memiliki hasil digitasi dari 2 tahun tersebut. Nah, berikutnya kita akan membuat baseline. Baseline itu kita gunakan sebagai garis dasar acuan untuk mengukur perubahan garis pantai tersebut. Nah, baseline ini tidak boleh memotong dari digitasi shoreline ini. Biasanya digunakan terlebih dahulu buffernya, menggunakan buffer. Sehingga caranya pertama kita klik geoprocessing dulu, lalu buffer. Kita gunakan baseline. Biasanya baseline yang digunakan itu adalah berdasarkan tahun yang paling lama. Jadi dalam hal ini yang tahun 2020. Kemudian misalnya kita beri nama baseline new.
jarak jarak dari buffer tersebut kita hitung dalam meter. Misalnya di sini dalam jarak 500 meter. Jangan lupa untuk n-type-nya bentuk flat. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini kan masih dalam bentuk poligon, sehingga kita perlu membuat yang dalam bentuk garis atau line. Caranya kita buat fitur baru. Di sini klik kanan, new, fitur class, eh, baseline buffer misalnya ya. Saya beri nama baseline buffer. Baseline line saja. Tipenya line, kemudian WGS-nya UTM-49S, dan finish. Di sini sudah ada baseline-nya. Kemudian selain ini, edit fitur, start editing. Untuk yang baseline line ya, kita pilihnya continue. Kemudian kita lakukan tracing. Tracing itu ikonnya ini. Ini belum aktif, artinya kita harus create fitur dulu dan aktifkan di baseline line ini. Sudah aktif, kita pilih yang trace. Kemudian kita tracing dari sini sampai ke atas. Ini ikutin aja ya, nanti dia garisnya akan menyesuaikan sendiri kok. Sampai ke paling ujung atas, klik 2 kali. Nah, sudah. Baseline-nya sudah jadi ya. Kemudian langkah berikutnya, jangan lupa untuk stop editing. Simpan. Sekarang kita sudah mempunyai layer atau file baseline line, shoreline 2020 dan juga shoreline 2010. Kita bisa remove saja yang baseline tebal ini, yang baseline buffernya. Nah, kita belum bisa langsung masuk ke DSAS, tapi kita perlu membuat personal geodatabase baru terlebih dahulu. Caranya, kita buka di Arch Catalog, kemudian folder yang Praktikum 14 ini kita new, dan ini personal geodatabase. Kita beri nama misalnya ini ya, DSAS Tegal Video. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita buat fitur kelas baru di file ini. Caranya seperti biasa, fitur kelas. Kemudian misalnya kita beri nama baseline.
Ini nama ini nggak boleh salah sedikit pun ya, nggak boleh salah huruf ataupun spasi dan sebagainya, harus sesuai. Kemudian pada ini polygon fitur kita ganti dengan line fitur. Next. Kemudian UTM zone-nya juga 49S. Kemudian next lagi. Nah, di sini perlu kita isi dengan beberapa komponen. Pertama itu baris ketiga kita isi dengan shape length. Kemudian baris ini apa namanya, data type-nya kita buat double. Berikutnya yang bawahnya itu DSAS ID, bentuknya long integer. Berikutnya baris ke 1 2 3 4 5, baris ke 5 DSAS group. Long integer juga. Dan terakhir DSAS search. Ini dengan double. Kemudian null value kita buat yes. Finish. Langkah berikutnya adalah kita buat juga dengan langkah yang seperti tadi, tapi untuk yang shoreline. Di sini ya, kita klik kanan, new dan fitur class shoreline. Tulisannya jangan sampai salah. Kemudian fiturnya line fitur. Next, seperti biasa UTM ini disamakan juga default. Nah, pada slide terakhir ini kita tambahkan lagi yang baris 3 dengan date dan ada underscore-nya. Bentuknya teks. Kemudian berikutnya DSAS ANSI. Double. Shape length double juga. Nah, kemudian ini tetap yes ya, di allow null. Finish. Ya adalah kita akan menambahkan hasil digitasi ini ke layer shoreline dan juga baseline. Langkah pertama adalah kita unchecklist semua terlebih dahulu, kecuali yang shoreline 2020 dan shoreline 2010 hasil digitasi ini. Kemudian pada layer shoreline kita klik kanan dan edit fitur, start editing terlebih dahulu di shoreline. Setelah itu kita pilih dengan cara seperti ini ya, diklik kemudian tekan. Nah, udah terpilih seperti ini, kemudian klik kanan, copy, kemudian kita unchecklist dan checklist di shoreline ini, paste, klik kanan dan paste sampai muncul pemberitahuan tujuan, yaitu di shoreline. Nah, ini udah benar berarti ya.
Oke. Jangan lupa untuk stop editing dan simpan. Kemudian pada bagian shoreline ini kita open atribut tabel. Open atribut tabel. Nah, tanggal pengambilan citra ini kita isi. Formatnya harus DDMMYYY. Start editing terlebih dahulu ya. Di shoreline. Kita isi dengan tanggal pengambilan citranya. Di sini tanggal yang kita ambil itu 7 Maret 2010 dan 7 Maret 2020. Namun sebelumnya kita perlu pastikan dulu yang 2010 itu yang mana dan yang 2020 itu yang mana. Ini yang bagian atas itu yang bawah ya. Nah, yang ini yang bagian bawah ini yang atas ini, garis ini. Kita cek terlebih dahulu yang 2010. Nah, ini yang 2010 yang ini yang atas ya, yang ini. Berarti yang 2020 ini yang bawah. Kita ulangi. Di kanan, open atribut tabel 2010 yang atas ini tadi ya. Ini 2020. Nah, ini tanggal pengambilan citra untuk yang 2010. Ini kita isi dengan angka 0. Lalu jangan lupa stop editing dan save. Kita lakukan hal yang sama juga untuk copy paste baseline. Ini kita uncheck list dulu, kemudian yang baseline ini kita pilih. Start editing terlebih dahulu. Ada bagian yang baseline besar ini, start editing. Kemudian kita copy paste yang ini. Copy. Ini yang baseline kecil di uncheck list dan paste di sini. Nah, ini muncul konfirmasi baseline, oke. Kemudian selanjutnya kita analisis shoreline dan baseline ini. Jangan lupa untuk stop editing dan save terlebih dahulu. Untuk yang baseline ini kita edit juga di atribut tabelnya. Atribut tabel yang DSASI start editing dulu. Kemudian DSAS-ID ini beri angka 1, DSAS group juga angka 1, dan yang search beri angka 0.
stop editing, simpan. Kemudian unchecklist semua kecuali yang shoreline dan baseline hasil copy paste yang besar ini. Lalu dari menu yang DSAS ini yang hasil dari ekstrak DSAS ini ya, kan tadi pas pertama itu kan kita install DSAS terus masukkan ke sini ke apa namanya extension ini, terus centang yang DSAS ini yang pertama, langkah pertama awal. Sebelum setelah kita install kan muncul menu yang khusus DSAS ini. Nah, di ikon ini atribut automator kita klik, kemudian yang atas ini kita pilih shoreline dan checklist semua, yang bawah kita pilih baseline, checklist semua juga. Kemudian berikutnya kita pilih yang default parameternya, klik. Kemudian kita pilih yang ini baseline, betul. Oh, sorry. Ulangi, kita klik, yang atas ini baseline, kemudian ini DSAS ID, betul. Ini DSAS group, betul juga, dan ini DSAS search. Kemudian default ini pilih yang on source, sudah benar. Kemudian jangan lupa checklist yang show baseline orientation. Kemudian kita pilih yang daratannya di sebelah kiri dan extend. Oke. Jangan di oke dulu, kita pindah ke ini yang shoreline setting. Shoreline setting ini tetap shoreline, sudah betul. Kemudian yang ini date, yang shoreline date-nya bentuk date, shoreline uncertainly-nya DSAS ANSI, benar. Default data ANSI-nya default saja, angka 10 meter. Kemudian kita aktifkan juga yang keyword intersection, extend. Kita lanjut ke metadata settings. Metadata settings kita isi dengan sebenarnya ini opsional saja ya, tapi di sini kita isi dengan kalimat DSAS semua. Kemudian update frekuensi as needed, progressnya complete, data car-nya ground condition. Kemudian organisasinya bisa kita isi juga informasinya, IPB, MSP, Bogor, dan lain sebagainya. Ini bisa kita isi, bisa juga tidak, karena opsional. Kemudian kita pilih OK. Nah, setelah kita pilih OK, ini sudah muncul tanda LNR-nya. Nah, setelah itu untuk memunculkan L dan R sepanjang garis baseline ini, kita arahkan kursor ke layar yang ini, yang paling atas, klik kanan, properties, kemudian UTM-nya kita pilih yang ini, koordinat sistemnya ke UTM zone 49S dulu ya, lalu apply. Nah, sudah, proyeksi itu sudah muncul sepanjang garis baseline. Berikutnya kita akan membuat transect. Pembuatan transect pertama kita klik yang cache transect,
terus oke. Penyimpanan ini dibiarkan default ya. Select existing-nya bisa kita tulis dengan DSAS lima misalnya. Flip transact to shoreline extend biarkan, dan from baseline-nya bisa kita tulis dengan 2000, spacing transact-nya bisa dengan 50. Kemudian ini sudah biarkan saja default dan klik OK. Tunggu prosesnya selesai. Nah, sudah ya. Ketika transaksi sudah dibuat, maka akan muncul garis-garis seperti ini. Jangan lupa untuk save hasil edit ini, stop editing, dan save. Untuk langkah berikutnya adalah kita akan menghitung atau mengkalkulasi dari perubahan garis pantai tersebut. Caranya kita pilih yang di bagian icon ini, calculate rates. Di ikon DSAS yang calculate rates kita klik. Kemudian sebenarnya perhitungan ini bisa kita sesuaikan ya, kebutuhan kita itu apa. Misal kita mau menghitung NSM-nya saja, atau SCE-nya saja, atau IPR-nya saja, itu tinggal kita checklist saja semuanya. Tinggal kita checklist sesuai pilihan. Namun dalam praktikum ini kita akan coba cari tahu semua perhitungan-perhitungan ini, jadi bisa kita checklist semuanya. Apply shoreline intersection threshold biarkan 0, dan display ini diganti dengan NSM. Summary-nya di lokasinya sudah sesuai ya, di lokasi default pertemuan 14. Kemudian kita calculate. Kita tunggu proses kalkulasinya sedang berjalan. Nah, sudah muncul ya. Sudah berhasil kita kalkulasi. Sudah muncul di layar. Ini seperti kita lihat, perbedaan warna ini representasi dari bentuk perubahan garis pantainya, yang jika negatif maka itu terjadi abrasi atau pengurangan daratan, sementara jika positif, warna biru ini, maka artinya terjadi akresi atau penambahan daratan. Kita juga bisa ngecek dengan membuka di atribut tabel, yaitu dinilai di sini, nilai di bagian kolom-kolom ini. Ini ada yang positif, ada yang negatif. Kalau negatif artinya pengurangan atau abrasi, sementara positif artinya akresi. Setelah kita calculate, kita ke langkah berikutnya, yaitu visualisasi. Untuk visualisasi, kita bisa klik yang di icon DSAS di bagian data visualization yang ini, atau ini kita nggak perlu, kita klik, kemudian ada data visualisasi ini, kita pilih yang ini ya, yang file ini yang akan kita visualisasikan. Color range display ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Di sini kita contohkan NSM.
Kemudian clip rate-nya juga file yang tadi, yang ini, yang DSAS hasil perhitungan tadi. Kita klik clip. Oke. Kita close. Nah, ini hasil dari kalkulasinya. Kita bisa coba uncentang semuanya, sisakan yang ini. Nah, ini sudah nampak hasil dari perubahan garis pantai yang terjadi tahun 2010 sampai 2020 di perairan Tegal, di pantai Kabupaten Tegal, pantai utara Kabupaten Tegal. Kurang lebih seperti ini. Ya, sudah selesai ya kita praktikum pertemuan 14 ini tentang perubahan garis pantai. Tinggal seperti biasa, langkah terakhir adalah layouting. Layouting sesuai dengan selera bentuk layout dan kreativitas masing-masing. Ini adalah contoh hasil layouting yang telah dilakukan. Hasilnya seperti ini. Kemudian bisa kita ekspor sebagai laporan atau sebagai file dengan file PNG. Ini dia hasil dari layoutingnya. Terhadap hasil tangkapan citra kita bisa lihat sekilas di sini hasilnya bahwa di beberapa tempat terjadi abrasi dan di beberapa tempat terjadi akresi atau penambahan daratan. Sekian praktikum kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.